Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini segala puji bagi Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bertemu lagi teman-teman semua. Kali ini berbeda, biasanya di hari Rabu, dan kali ini di Sabtu malam Ahad nih. Insya Allah bersama saya Diriansa live Jakarta Mengaji. Dan kali ini pemateri kita luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hadir juga di sini nih. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Ali Hasan Bawazir, hafidhahullah ta'ala. Wah, luar biasa, akhirnya mampir di sini juga nih Ustaz. Alhamdulillah. Tiap pagi kita kan ngeliatin live antum Ustaz di IG live gitu kan. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Masya Allah, sekarang akhirnya bisa support Jakarta Mengaji nih. Dapat waktunya nih, Masya Allah teman-teman. Masya Allah. Nah, jadi kali ini pembahasannya nanti kita akan bahas mengenai sesuai yang ada di poster teman-teman semua, yaitu terkait mengenai sebetulnya ada nggak sih ini usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, nanti kita akan bahas nih, tapi sebelumnya diingetin lagi buat teman-teman semua, ada sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi pada malam hari ini, tentunya di kajian kali ini. Walaupun ini adalah bukan menjadi landasan utama teman-teman ya. Yang pertama, kita ikhlas karena Allah Jalla wa'ala untuk kajian kita pada malam hari ini. Nah, yang keduanya, nanti kalau teman-teman berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah ta'ala, nanti akan mendapatkan hadiah yang tentunya ini persembahan dari sponsor. Yang pertama ada Deona Essentials, ada natural deodoran, Ustaz. Wah, mantap nih. Ada Iva Daily Wear juga. Yang kali ini berarti bajunya ya, Tur ya? Bajunya ya, ini baju khusus dipakai depan suami nih. Solusi tampil cantik lah buat para istri. Ada juga parfum nih, parfum aroma manis nih, insya Allah. Keren, Masya Allah. Dan lain sebagainya. Taib, kalau gitu langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini bersama pemateri kita, guru kita yang sudah hadir juga, Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah ta'ala. Fadhal Ustadz, barakallahu fiik. Wa fiik, barakallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mengenai tema kita nih, Bang Dedi nih. Iya, mengenai usaha tidak akan mengkhianati hasil. Biasanya pebisnis karena pribadi suka stigma nih muncul sering banget, Ustaz. Iya. Bismillah, udah gas dulu aja, insya Allah kan nanti usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, baik. Mengenai usaha tidak akan mengkhianati hasil, statement ini ketika kita telan mentah-mentah, ada sikap yang ekstrim kanan, berlebihan, terlalu ekstrim memegang hal tersebut. Ada yang misalnya orang yang salah di dalam menyikapi tawakal, sehingga mereka kontra terhadap statement ini. Tidak. Tapi yang menentukan hasil itu bukan usaha, tapi takdir Allah. Tapi statement ini bukan untuk memotivasi dia untuk berusaha, untuk melakukan suatu hal yang positif, tapi malah menjadikan dia untuk mager, tidak berbuat apapun, dan berpangku kepada takdir. Nah, kita lihat dari dua ekstrim ini dulu sebelum kita bicara pada yang pertengahannya bagaimana. Ya kan? Yang terbaik itu adalah yang pertengahan. Gitu kan ya? Karena Islam ini subhanallah, di antara apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa risalah beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan suatu perintah atau melarang suatu larangan kecuali di situ syaitan akan masuk. Masuk untuk apa? Untuk menarik seseorang terlalu ekstrim berlebihan ke kanan atau ekstrim berlebihan ke kiri. Ya, berlebihan kanan atau kiri, ekstrim berlebihan atau berkekurangan, malah begitu ya. Nah, contoh dalam hal ini, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di satu sisi, jika kita telan mentah-mentah statement ini, seakan-akan statement ini di mana takdir Allah. Betul ya, Ustaz. Di mana takdir Allah. Dan lagi kita tidak perlu bicara detail tentang dalil-dalil takdir dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemi, mana pengusaha yang katanya tidak akan mengkhianati hasil dengan statement ini ya? Mana hasil usaha mereka? Cukup dengan pandemi saja. Kita tidak perlu membawa dalil ayat Quran atau hadis. Mana usaha Anda semuanya? Baik secara level personal maupun sampai negara sekalipun, mereka harus mendiskon segala target, rencana, planning, apapun itu mereka harus diskon habis-habisan. Biar nggak dead stock, yang penting keluar laku. Jadi subhanallah, ini di antara ibrah dan hikmah di balik pandemi yang terjadi. Bahwa ternyata di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi ini adalah ternyata statement yang tadi disampaikan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak selalu seperti itu. Ternyata kita tidak harus terus mengejar target,
ketika ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita perjuangkan. Secara umum, seluruh umat manusia sepakat bahwa kehidupan, kesehatan lebih penting ketimbang yang lainnya. Oh, type. Ya, ternyata. Dan mereka sudah tidak lagi berusaha. Mereka dipaksa PPKM, melakukan PPKM itu, tidak akan kemana-mana. Ya. Mana usahanya? Gitu ya. Ini sederhana, tanpa bicara, belum ngomong dalil sama sekali. Udah malah buka pikiran nih. Cuman di satu sisi ekstrem kiri yang lainnya adalah ketika sebagian orang mengatakan ini lebay, ini berlebihan ini statement. Ketika mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya nggak gitulah. Takdirlah yang menentukan hasil. Namun statement ini dia sampaikan bukan untuk memiliki sikap positif bahwa seorang muslim itu harus ikhtiar, harus berusaha. Ya, tapi malah dia mager, dia diam dan menunggu hujannya takdir. Nah, ya kan, menunggu. Jika takdir baik, saya akan jadi baik. Jika takdir membuat saya jadi seperti ini, maka ya sudahlah, ini memang sudah takdir Allah seperti itu, bukan karena. Jadi dia menyalahkan segala nasib buruknya terkait tentang ekonomi, terkait tentang pribadi, terkait tentang agama bahkan. Kenapa ilmunya pas-pasan? Ya takdirnya memang anak jadi yang duduk di majelis ilmu, bukan jadi ustadz, misalnya begitu. Ya memang takdirnya anak ini tidak bisa bahasa Arab, memang takdirnya anak tidak suka baca kitab. Dia menyalahkan takdir terkait tentang status dia yang serba kekurangan tersebut. Entah itu kekurangan ilmu, entah itu kekurangan materi, entah itu kekurangan nasib baik, bahasanya nasib baik, hal-hal laki yang menguntungkan begitu dalam hidup, dia bersandar kepada takdir. Ini dua ekstrem yang tidak boleh ada bagi setiap orang muslim. Berarti kita tengah-tengah dulu nih menyikapinya nih Ustaz ya. Masya Allah. Nah, berarti artinya sekarang masuk ke pembahasan misalnya dalilnya apa segala macam. Sebenarnya yang benar itu sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta pemahaman para sahabat dan lain-lain itu seperti apa nih Ustaz nih? Ana bacakan sebuah hadis. Masya Allah. Insya Allah tanpa disyarah sekalipun, ya tanpa dijelaskan. Tapi sayang sekali kalau tidak dijelaskan. Insya Allah banyak waktu saja. Ya, gitu ya. boleh. Tanpa dijelaskan sekalipun itu sudah cukup menjawab terhadap permasalahan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Dan dua-duanya adalah baik. Kemudian Nabi memberikan nasihat. Dan ini semua apa yang beliau sampaikan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi hidup dan menjalani hidup. Beliau mengajarkan pertama, ihris 'ala ma yanfa'u. Fokuslah terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Jangan pernah surut, jangan pernah kendor, jangan pernah down. Wa in asabaka syai'un. Kalau kamu ditimpa sesuatu, musibah. Nah, si musibah ini di luar planning kita. Di luar rencana kita, di luar apa yang kita persiapkan. Fala taqul law anni fa'altu kana wa kadza wa kadza. Jangan pernah engkau mengatakan, andai kata saya melakukan ini, andai kata saya rubah strateginya begitu, andai kata tidak terjadi seperti ini dan itu, tidak misalnya banyak hal ya, andai kata ini dan itu, maka akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti. Jangan pernah mengucapkan seperti itu. Namun ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Katakanlah inilah yang telah Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Karena kata andai kata, jikalau itu membuka pekerjaan syaitan. Membuka pekerjaan syaitan. Hadis ini dahsyat, luar biasa, luar biasa. Dan banyak syarah para ulama, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang hadis ini bahwa hadis ini butuh berjilid-jilid kitab untuk menjelaskannya.
Mulai dari frase awal, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, dan dua-duanya adalah baik. Tapi kita bicara 3 penggalan kalimat saja dari apa yang disabdakan Nabi SAW, yaitu fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah surut atau kendur. Nah, ini 3 hal ini konteksnya usaha. Usaha. Ya, konteksnya usaha. Iya. Keberhasilan seseorang itu berdasarkan dari seberapa kuat 3 hal ini dia lakukan. Oke. Seberapa kuat fokusnya dia terhadap apa yang bermanfaat. Seberapa kuat dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa kuat dia menghadapi segala kegagalan dalam mengejar tujuan. Ya, karena setiap kita fokus kepada sesuatu, sudah meminta pertolongan kepada Allah, jangan dikira jalan itu dibuat karpet merah dan kita tinggal jalan begitu saja dan semuanya jadi mulus. Ya, semuanya mengalami jalan yang terjal. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Kami memberi petunjuk kepada manusia dengan 2 jalan, dengan bahasa najdain, dari kata najd. Najd itu artinya tempat yang tinggi. Sehingga para mufassirin menyebutkan tentang wahdainahun najdain, kami beri petunjuk kepada manusia kepada 2 jalan ini, jalan yang benar dan yang salah. Bahwa untuk jadi baik itu nggak gampang. Sama untuk jadi orang nggak baik. Semuanya butuh effort. Ya, butuh effort, butuh jerih payah. Maka ketika Allah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi mas, apakah kamu mengetahui apa itu jalan terjal? Nah, Allah menyebutkan aqabah, suatu jalan terjal. Nah, ketika menjalani hal yang seperti ini, kita pasti menghadapi ujian, cobaan. Ujian itu bisa jadi internal, dari hawa nafsu kita, dari syaitan, dan juga bisa jadi eksternal, bisa jadi dari pasangan, dari lingkungan, dari teman, ya, dari netizen, ya, dari siapapun. Itu kita akan menghadapi segala rintangan dan halangan, pasti. Namun Nabi SAW berpesan, wala ta'jiz, jangan pernah surut, jangan pernah kendor, terus berjalan. Nah, kemudian Nabi menyebutkan, jika kamu ditimpa sesuatu, artinya di luar planning kita merasa, biasanya karena kita ini ketika bicara fokus, kita tidak memiliki standar spesifik bagaimana sih bicara fokus itu. Kita tidak punya. Bagaimana seseorang dikatakan si fulan fokus, si fulan tidak fokus. Ya. Dan fokusnya kepada apa? Kita belum bicara hal ini begitu ya. Sampai ke dalam dunia usaha itu ada satu hukum Pareto. Ya, hukum Pareto gitu ya, 80-20. Ya, bahwa 80% income kita itu dari 20% apa yang kita lakukan. Begitu ya. Nah, bagaimana jika 20% ini kita besarkan? Ya, ternyata skalanya kita gede. Bicara membesarkan yang 20%, artinya apa? Bahwa kita ini baru untuk menjadi yang sekarang ini baru melakukan 20%. Kenyataannya seperti itu. Ya kan? Karena apa? 80%-nya kita nggak fokus. Ya kan? Baik, ini saya belum bicara dunia atau akhirat. Ini baik dunia maupun akhirat. Anda coba sedikit menguraikan. Begini. Ketika Nabi SAW menyampaikan fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Sekarang kita bertanya. Apakah ketika kita sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, coba kita membuat listing activity kita. Berapa persen dari apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, dan berapa yang tidak manfaat untuk diri kita. Waduh, berat nih. Begitu ya. Baru begitu saja nih. Itu udah berat nih ya. Nah, ini ya kan ketika kita ternyata saya mulai buka gadget. Begitu ya. Dari bangun sampai tidur. Dari bangun bisa buka gadget dan segala aktivitas yang saya lakukan, dari buka handphone dan kemudian sebagainya, ternyata sebagian besar 80% mungkin lebih sekarang ini adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada diriku. Ini sebenarnya di handphone ada di handphone sekarang tuh, smartphone tuh kelihatan berapa jam kita cek di Instagram, berapa jam di Facebook, di Clubhouse dan lain-lainnya tuh Stat. Sebenarnya handphone sekarang tuh udah kelihatan tuh. Masalahnya adalah semakin smart suatu handphone, membuat ownernya nggak smart. Bener, keren, Masya Allah, tabarakallah.
Bagus, ini Anda baru dapetin. Gitu ya. Anda selaku berbisnis baru nemuin kalimat ini. Semakin smart teknologi malah tidak membuat smart penggunanya. Iya juga ya. Coba bandingin, karena kenapa anak pribadi alhamdulillah itu mencoba memberikan batas waktu memanfaatkan smartphone. Oke. Batasin waktu. Bahkan seringkali mungkin beberapa teman sahabat itu yang mungkin kesel dengan anak. Karena misalnya WA dari kemarin sampai hari ini belum anak jawab, anak lihat belum, nggak tahu belum lihat gitu. Karena anak merasa ketika membuka ini, misalnya anak membuka, biasanya anak berusaha untuk browsing tentang sesuatu untuk mencari manfaat tertentu. Ketika kemudian muncul notifikasi, muncul notifikasi dari satu grup tertentu, kita terpancing, dan kemudian terpancing untuk masuk. Kemudian apalagi omongan-omongan nyeleneh, syubhat dan sebagainya, kita terbawa di perdebatan yang tidak memberikan maslahat dan tidak, artinya banyak madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Betul. Bukan majelis ilmu, grup, dan semuanya ilmu yang mendadak jadi syekh, jadi alim, ya di semua grup ini. Orang jahil, orang bodoh, kemudian tiba-tiba dia mendebat seorang ustadz tentang tema tertentu hanya dengan modal copy paste. Gitu kan? Ya ambil di googling, jawab. Ini. Ya Allah, ana sederhana saja ketika menghadapi yang seperti itu, sebelum ana masuk biasanya ana tanya kepada yang menyebarkan syubhat ini tentang tema yang antum tebarkan ini, syubhat yang antum ingin sebarkan ini, buku apa yang pernah antum baca? Itu pertanyaan sederhana. Baca buku apa yang sudah dibaca tentang tema ini? Baru kita ngomong dari literatur yang sudah dimiliki. Maka anak sendiri pribadi alhamdulillah, misalnya baca mushaf, Al-Quran mushaf, jangan baca Quran dari gadget. Jangan baca Quran dari gadget. Ya. Demikian pula baca buku. PDF, memang anak manfaatin PDF untuk kajian-kajian seperti ini. Karena kadang dalam sehari anak bisa, seperti hari Jumat kemarin anak di 4 kajian dalam sehari, termasuk khutbah Jumat. Nah, kalau anak keliling dari satu tema ke tempat yang lainnya dengan membawa sumber literaturnya, bisa penuh mobil anak. Gitu kan ya. Jadi anak manfaatin untuk isi kajian. Tapi di rumah meja baca anak penuh dengan kitab. Karena yang anak rasakan ketika anak baca buku, tidak ada notifikasi yang muncul. Gitu. Masuk lagi. Ya, ketika anak baca tidak ada notifikasi yang muncul. Anak fokus kepada apa yang anak baca. Masya Allah, makanya mushaf bener, jangan pakai aplikasi di gadget baca Qurannya dalam bentuk fisik. Iya juga, distract ya. Baca-baca bentar, ya kan, ting. Kayaknya kalau nggak komen kayaknya nggak asik gitu, Ustaz. Anak bikin di airplane mode. Nah, gimana Ustaz? Ada juga jamaah bilang Rezi, kalau di airplane mode atau dimatiin untuk sinyal jaringan apa segala bagus. Seperti sekarang misalnya ini anak plane mode, betul. Anak manfaatkan seperti itu. Terkadang ketika plane mode misalnya, plane mode seperti ini, kadang kita membuat seperti ini tiba-tiba dengan wifi kita tergabung misalnya. Itu juga. Terus kemudian juga kita seringkali terpancing ketika menggunakan metode seperti ini untuk ketika tidak tahu tentang sesuatu kita pengen browsing itu terus. Betul ya? Ada begitu kan? Oh ini tentang tema ini saya nggak tahu nih misalnya tema tertentu. Akhirnya kita buka plane mode-nya. Ya kita masuk ke wifi dan kita masuk ke situ. Tapi ketika menikmati sebuah buku nggak ada pikiran itu. Waduh. Pukul ke saya pribadi. Anak muda yang lagi nonton. Jadi itu yang bicara fokus ya. Fokus kepada hal yang bermanfaat. Ya, manfaat itu ada 2. Manfaat dunia atau manfaat akhirat. Dua-duanya bermanfaat. Saya mencari yang manfaat itu ketika seseorang berorientasi, manfaat saya adalah yang dimaksud manfaat itu adalah akhirat saja. Dunia tidak bermanfaat. Ini pun salah. Ya, karena umat Islam, kita kaum muslimin, alhamdulillah ibadah kita bukan hanya di masjid. Di kantor kita ibadah, di tempat kerja kita ibadah, mencari nafkah kita ibadah. Itu hanya agama Islam saja yang punya konsep ibadah seperti ini. Jadi kalau antum tanya kepada non muslim, apapun agamanya, kapan kalian beribadah? Maka mereka akan ketika kami di hari ini di sini, di hari itu di situ. Dia akan menjawab tempat spesifik dengan ibadah spesifik. Tapi ketika seorang muslim, kapan kita beribadah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, pengorbananku, hidupku, matiku
untuk Allah Subhanahu wa taala. Kunci amalan hati. Seumur hidup kita ibadah. Masih nafas, ibadah kita. Bahkan sebagian sahabat sampai mengatakan, innila ahtasibu minallahi azza wa jalla min naumati kama ahtasibuhu min qaumati. Saya mengharapkan pahala kepada Allah dari tidurku seperti aku berharap pahala dari salatku. Oh, dahsyat kan? Ini konsep bahwa ketika kita istilahnya memikirkan pekerjaan misalnya, kenapa omset penjualan kok tidak ningkat gitu misalnya begitu. Apa sistem kinerja yang membuat pekerjaan kita ini tidak efisien, banyak fraud apa kebocoran begitu ya. Ini apa penyebabnya? Ketika kita memikirkan yang seperti ini ibadah bagi seorang muslim. Iya kan? Ini ibadah. Ketika kita memikirkan untuk kesejahteraan karyawan kita, betul. Ibadah. Ya, jadi jangan sampai kita salah menjadi seorang tanpa kita sadari cara berpikir kita sebagai seorang muslim seperti seorang rahib, seorang pendeta. Betul. Ini fokus kepada apa yang bermanfaat. Maka semua para ulama yang Anda sampaikan syarah ini, silakan antum baca syarah hadis ini dari syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya mengajarkan yang serupa. Ya, ini bukan dari anak pribadi, anak membaca beberapa literatur tentang syarah hadis ini. Syekhul Utsaimin rahimahullah mengajarkan seperti itu. Sampai Nabi SAW sendiri dengan istisyad hadis Rasulullah SAW bahwa innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah. Artinya tidaklah engkau mengeluarkan suatu pengeluaran. Apapun expenses yang kita keluarkan, pengeluaran itu yang kamu harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkan pahala dari situ. Maka ana yakin, ana pribadi yakin, ketika ana isi itol ana, ketika ana mengontrol tekanan angin ban ana, ketika ana ngisi bensin ana sedang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin seperti itu. Ajib. Tapi gini, saatnya menarik ya. Kita sebagai pengusaha, let's say, iya kan, pengusaha ya sama lah, teman-teman mungkin lagi nonton juga sebagian pengusaha dan lain-lainnya, gitu. Kadang kita kalau terlihat zahirnya kita semangat, itu seakan-akan kita malah takutnya ini futur nggak ya? Ya ahli dunia, ini apa gue lagi futur ya? Mungkin gitu kali ya. Kok ngebut banget gitu? Maksudnya sementara mungkin kita di situ punya pikiran tadi maisha, anak istri dan lain-lainnya. Itu bagaimana cara mengkontrolnya, Ustaz? Sehingga kita juga nggak terlampau, sehingga jadi bablas. Itu seperti apa, Ustaz? Sementara kita harus usaha gitu. Kontrol itu di hati. Niat di hati. Bukan di action, bukan di apa yang sikap, apa yang kita lakukan. Begini, kalau kita ditanya, siapakah orang-orang hebat, ahli ibadah, ahli zuhud, orang yang paling soleh dan bertakwa setelah Rasulullah SAW? Maka jawabannya para sahabat. Tokoh-tokohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan antum lihat, mereka ini sebagai orang yang lebih memikirkan akhirat ketimbang dunia, tapi mereka adalah pejabat yang paling top level, khalifah. Iya kan? Khalifah. Mereka ini tidak mendiskon cita-citanya ini hanya cuma setinggi langit. Tapi cita-cita seorang muslim itu sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Bukan kalau orang di luar Islam bolehlah mereka mengatakan setinggi langit, tapi kita lebih tinggi lagi dari langit. Ya. Kalau dakwah Islam itu misalnya memikirkan tentang ya cukuplah segini saja misalnya. Tidak ada ambisi untuk mengekspans ya. Maka Islam nggak bakal sampai ke Nusantara. Benar kan? Iya. Nggak bakal sampai ke sini. Kalau mereka tidak mau jadi pemimpin lah, jangan deh, jangan. Kamu saja, ini saja, misalnya begitu ya. Padahal ketika seorang itu saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki bekal keilmuan yang cukup, maka kepemimpinan itu adalah sarana ibadah yang luar biasa. Sarana ibadah yang dahsyat. Itulah kenapa diantaranya para nabi, diantaranya adalah para raja. Seperti Nabiullah Daud alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Itu adalah mereka menduduki kursi jabatan top level di zamannya. Kekuasaan yang hebat, Khulafaur Rasyidin juga seperti demikian. Kekayaan. Siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bukan orang-orang kaya? Mereka orang berkecukupan.
Abu Bakar, sampai Nabi SAW bersabda, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang memberikan manfaat banyak kepada diriku seperti hartanya Abu Bakar. Masya Allah. Dan ketika antum membaca sirah Nabi, sangat luar biasa kisahkan ini. Ini yang orang tahu soalnya orang terkaya Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Nah, maksudnya itu satu, dan yang kedua, banyak orang-orang muslim juga nggak pengen gas tuh gara-gara udah kayak zuhud aja lah ya. Kayaknya takutnya kona'ah. Kan yang biasanya stigma yang muncul gitu, Rasulullah SAW aja yang terlihat paling seadanya, hidup sederhana. Apakah memang ada data-data khusus mengenai bahwa Nabi kita tercinta, manusia paling mulia ini adalah ternyata memang mungkin bisa dibilang menafkahinya tuh luar biasa untuk anak istrinya, Ustaz? Apakah data ini harus dibuka sekarang? Ini Anda tunggu-tunggu nih, Ustaz nih. Teaser dulu nih, Ustaz. Maksudnya sehingga biar anak-anak muda juga semangat bahwa memang dia berpedomannya ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW sendiri ini begini loh ternyata, bukan Jeff Bezos loh gitu, Elon Musk dan lain-lainnya gitu, Ustaz. Ana mengumpulkan dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, Jami'us Sirah Nabawiyah. Beliau menjelaskan tentang ma'isyahnya Rasulullah SAW kepada keluarganya. Wah, ini ditunggu-tunggu nih, Ustaz. Nanti kalau udah ngeluarin data ngeri ini. Masya Allah nih. Beliau ada salah satu risalah beliau, Jawami'us Siratin Nabawiyah. Beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW itu memberi nafkah kepada masing-masing istri beliau tiap tahun. Jadi nafkah ini antum kasih per hari atau per bulan atau bagaimana? Nabi per tahun, setahun sekali, gitu ya. Gitu, Ustaz. Itu 20 wasak gandum dan 80 wasak kurma. Nah, bagaimana hitungannya? Satu wasak itu sama dengan 60 sa'. Satu wasak sama dengan 60 sa'. Satu sa' itu sama dengan 3 kilo. Ya, artinya satu wasak sama dengan 180 kilo. Ya, dikali itu, betul. Ya, 180 kilo itu satu per wasaknya. Nah, Nabi SAW itu memberi kepada masing-masing istrinya, ada 9 nih, 20 wasak gandum dan 80 wasak kurma. Artinya 20 kali 180 kilo. 3.600 kilogram gandum, atau 3,6 ton gandum per tahun. Gandumnya per istri ya. Per istri loh ya. Kemudian 80 wasak kurma kali 180 kilo, 14.400 kilogram kurma. Atau 14,4 ton kurma per istri per tahun. Sekarang coba kita hitung dengan asumsi. Anda buat coba hitungan asumsi begitu ya. Hitungan buat hitungan misalnya uangnya rupiah dong, Ustaz. Ya, asumsi misalnya nih. Rupiah coba. Insya Allah logik ya, kalau anak katakan gandum itu harga per kilonya rata-rata 20.000 misalnya. Boleh ya. Kurma 20.000 boleh. 20.000 ya. Kemurahan ya. 40 kali sekarang kali. Anak 40 pun kurma apa yang didapat, begitu ya. Kalau kita bicara hidup di Madinah, kurmanya ajwa. Berapa harga ajwa? 200.000 sekilo. Begitu ya. Anak diskon 90% deh. Gitu ya. Benar. Biar rasional, diskon 90%. Tinggal kita ambil 20.000 saja. Dengan asumsi 20.000 per kilo gandum dan 20.000 per kilo kurma, itu untuk gandumnya itu 72 juta. Itu asumsi 3,6 ton gandum ya, 72 juta per tahun. Dan untuk kurmanya tadi yang 14,4 ton kurma itu 288 juta. Artinya per tahun Nabi SAW kepada masing-masing istri per tahun 360 juta rupiah. Ya, kalau kita bagi, ini Anda baru tahu loh, Ustaz. Bagi 12 per bulannya 30 juta. 30 juta. Artinya berapa expenses Nabi SAW setiap bulan 30 kali 9? 270 juta per bulan. Teman-teman. Nabi kita nih sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau mungkin ada orang bertanya, ini Anda perlu meluruskan juga. Sebetulnya ini masih ini sebenarnya harusnya di podcast ada nih, Ustaz. Gitu. Biar evaluasinya bagus nih. Kadang orang bertanya, tapi bagaimana dengan hadis yang sahih dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah yang beliau mengatakan bahwa kami melihat bulan ketemu bulan dalam 2 bulan berturut-turut kita tidak makan kecuali 2 benda hitam, kurma dan air, begitu kan ya?
Ini sampai seperti kalian makan apa? Cuman kurma dengan air. Digambarkan begitu fakirnya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawabannya sederhana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau kaya tapi dermawan. Nabi SAW tidak akan tega ketika ada rombongan suatu suku yang datang dengan kekurangannya, kefakirannya, kemudian didiamkan oleh Nabi. Maka Nabi SAW akan mengambil walaupun dari jatah masing-masing istrinya, disedekahkan kepada mereka. Gitu ya. Ini diperkuat lagi misalnya Allah SWT berfirman, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah, bukankah kamu dahulu orang miskin wahai Muhammad dan Allah membuatmu kaya? Ya kan? Juga bukankah Nabi SAW yang berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan, harga diri dan kecukupan, kekayaan. Bukankah Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita setiap pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kefakiran tiap pagi sore. Terus kemudian bagaimana Nabi digambarkan fakir. Nah gitu. Yang munculnya itu tuh soal stigmanya, Ustaz. Nah, ini adalah stigma yang salah. Nabi SAW ini kaya raya, berkecukupan, tapi sangat dermawan. Sampai musuhnya sendiri, di antara yang belum masuk Islam ketika diberi hadiah oleh Nabi, diberi pemberian oleh Nabi, sampai dia pulang kepada kaumnya yang mengatakan, ya kaum aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Saya telah bertemu dengan Muhammad dan dia memberi hadiah, dia bersedekah seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Diberi. Subhanallah. Luar biasa, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ini luar biasa. Sampai dibedah, sampai dalam nih, Masya Allah nih. Justru ini gini teman-teman, maksudnya jadinya terpacu buat kita nih yang muda-muda nih, ya, yang menjalankan sunnah dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah SAW juga begitu tuh nafkahin istrinya. Apakah kita nggak malu? Iya kan? Beliau 30 jutaan per bulan, satu istri. Kita satu, tapi mungkin nggak nyampe segitu. Nah ini jadi masalah. 3 juta masih ngap-ngapan gitu ya? 3 juta masih ngap-ngapan. Udah gitu mimpinya pengen punya istrinya 2. Wah itu Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Baik, ini sekiranya mungkin sudah jam berapa sekarang nih? Kita buka tanya jawab kali ya. Wah nggak kerasa nih ya. Masya Allah. Betul ya, buat teman-teman mungkin bisa dibuka admin ya kolom chat yang ada di IG Live. Nanti kita gantian teman-teman semua. Baru saja kita mendengarkan kajian kita pada malam hari ini live di IG Live Jakarta Mengaji bersama guru kita Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala, yaitu terkait dengan tema kita pada malam hari ini, apakah usaha tidak mengkhianati hasil menurut sudut pandang dari Islam itu sendiri. Dan juga buat teman-teman semua, sekali lagi ini kita sangat berterima kasih juga buat teman-teman yang hadir dan buat sponsor kita pada malam hari ini. Sponsor utama kita itu Hadramiyah Restoran. Makanannya tadi enak Ustaz ya? Ajib, Masya Allah. Ajib ya, Masya Allah Hadramiyah ya. Luar biasa memang, ini pilihan paling zen lah buat Hadramiyah Restoran. Ini masakan Arab, cuma rasanya Indonesian food. Kalau sorean dikit mungkin nambah nanti. Sayangnya udah malam. Iya benar tadi ya. Kita tadi makan dulu majelis sebentar. Tapi kalau gitu teman-teman silakan bertanya sesuai dengan tema ya. Nanti kita utamakan di kolom IG Live dulu. Nanti baru kita coba cek di Clubhouse kalau pengen nanya langsung secara voice atau suara. Tapi gimana? Belum ada? Mungkin kita coba masuk ke mungkin di refresh dulu kali ya. Itu ada tuh dari Rania Badegesh. Ustadz, bagaimanakah caranya kita sebagai seorang muslimah untuk kepotong ditunggu deh kayaknya, mungkin udah keburu ketik deh. Kita beralih ke Ade Solihat Al-Ghuraba dulu ya. Ustadz, apakah salah terkadang hati cemas kali ya, terlalu cinta dunia karena bekerja dari pagi sampai malam? Ini buat para, kalau tadi sudut pandang pengusaha, kalau sekarang sudut pandang dari pekerja. Ya yang biasa kantoran apa segala macam kan, berangkat pada subuh, pulang-pulang udah pada isya. Sebetulnya apa yang ditanyakan bukan cuma untuk pekerja, tapi juga pengusaha. Oh iya. Gitu ya, ketika hati cemas karena memikirkan dunia. Betul. Karena dia sudah berusaha bekerja, ternyata hasil itu tidak kebayang aja belum, apalagi kelihatan. Hasilnya belum kelihatan, kebayang aja belum. Ya, ini gitu kan ya. Diterawang ternyata masih jauh banget. Gitu. Iya kan? Nah ini bagaimana? Nah
subhanallah, ketika setiap orang, seseorang ya, siapapun dia, mau latar belakangnya pengusaha, mau latar belakangnya pekerja, apapun dia, dan dia bekerja untuk mengejar hasil tertentu yang dia upayakan, itu yang bakal terjadi. Padahal setiap kita sadar, hasil itu siapa yang menentukan? Allah. Kita ini dituntut menjalani sunnatullahnya, yaitu ikhtiar, berusaha saja. Jangan mikirin hasilnya. Itu yang dilakukan. Itu subhanallah, ini gak cukup satu podcast. Ini gak, artinya ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa jika kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Iya kan? Yang keluar pagi, balik-balik. Ya. Ana memang terbiasa ketika Nabi SAW memberikan hal-hal yang seperti ini, mencoba di samping melihat syarah-syarah para ulama, mencoba melihat apa sih sudut pandang, kenapa Nabi SAW menyebutkan burung begitu ya? Kenapa burung? Kenapa bukan disebut binatang yang lain? Memang binatang yang lain tidak tawakal begitu ya. Kenapa burung begitu ya? Kenapa nggak lintah gitu? Nah, ya gitu kan. Kenapa nggak cicak begitu ya? Iya betul. Nah, subhanallah, Allah disebutkan, ana sampai melihat menjelaskan tentang anatomi burung. Dari sudut pandang ilmuwan begitu ya. Ini ada korelasinya, Ustaz? Ada banget. Ternyata jantungnya burung itu sama seperti jantungnya manusia. Oh gitu. Dengan bilik dan serambinya yang 4 dan dahsyatnya lagi. Dahsyatnya lagi adalah bahwa sekali peredaran darah itu mengalir di tubuh burung, itu melewati jantung 2 kali. Dan itu yang membuat energi mereka cukup kuat. Dan ini juga mengisyaratkan tentang effort, pekerjaan. Energi kita di dalam melakukan, mengajar suatu berupaya untuk mencari rezeki ini, jangan mudah terdisrupsi, jangan mudah terdiskon, jangan mudah jangan mudah seperti itu. Benar. Seperti burung lah terbang. Benar. Dan burung nggak punya prediksi loh hasilnya apa. Burung nggak pernah tahu nih, saya ntar hari ini bakal dapat ini nih. Pos saya di mana nggak tahu dia. Bakal dapat misalnya dia makan lintah atau cacing atau biji-bijian. Di ladang siapa dia bakal dapat itu nggak tahu dia. Nggak punya kantor dia. Iya. Benar. Iya kan? Dia nggak punya kantor. Dia tawakal banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itulah jadi yang kita pikirkan itu sejauh mana kinerja kita. Kita nggak perlu mikirin hasil karena hasil itu sudah ditentukan. Benar. Nah ini nih, Ustaz nih. Jadi malah kadang kalau kita malah jadinya kesannya takut, hati-hati apa segala macam, malah nggak lepas, Ustaz. Ada kayak gitu tuh. Iya kan, malah jadinya kita nahan. Nah itu gimana? Betul, Ustaz. Jadi nahan kita gimana maksudnya? Ya maksudnya kan, aduh ntar jadi ngejar dunia nggak ya? Aduh gimana? Malah jadi dia nggak lepas. Jadi nggak total di usahanya tersebut, Ustaz. Karena dia memikirkan bahwa mencari nafkah itu materialis. Padahal di Islam mencari nafkah itu ibadah. Nah ini mindset harus dibenerin dulu berarti. Bahwa kita ini melakukan segala sesuatunya harus diniatkan karena Allah. Mencari yang halal, jauhi yang haram. Ya kan? Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, maka segala pendapatan halal yang kita dapatkan, pekerjaan halal yang kita lakukan, setiap langkahnya berpahala. Ya. Mau antum keluar ternyata mengeluarkan modal sekian ratus juta atau miliar bahkan misalnya, ternyata gagal, ya gagal, itu nggak bakal kecewa kita. Kita tidak akan kecewa karena ibadah. Karena ibadah tujuannya. Ibadah. Kalau ujiannya bukan ke situ, biasanya nyesel tuh langsung tuh. Nggak kuat-kuat ngomong sama tembok. Nggak kuat-kuat iman dan lain-lainnya. Insyaallah, syukran, jazakallah khair, Ustaz. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Yang kepotong ya, Rania Bedegesh 31. Maaf terpotong, Ustadz. Bagaimana caranya supaya kita sebagai pengusaha untuk ekspansi sesuai ajarannya Rasulullah SAW untuk pengembangan bisnisnya, Ustadz? Nah, mengenai ekspansi itu, syariat tentang di dalam syariat ini, dunia Nabi SAW telah memberikan batasannya sangat sederhana. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Artinya apa? Bahwa di dalam ajaran Islam, hukum dasar segala sesuatu boleh atau tidak boleh?
Islam dasarnya pada dasarnya dalam segala sesuatu dalam urusan dunia. Oh boleh, mubah kan? Betul. Wow. Ya artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kita semua apa yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita, untuk kemaslahatan umat manusia. Belum dihamparkan itu Ustaz. Iya. Maka selama tidak ada larangan untuk melakukan suatu ekspansi, melakukan sesuatu yang sifatnya syubhat, haram, menantarkan kepada fitnah, hal-hal yang seperti itu, maka do it, lakukan. Kenapa membatasi? Seperti tadi Ana memberi contoh terkait tentang bagaimana Islam itu diekspankan oleh para sahabat. Bisa antum bayangkan kalau misalnya mereka cukup sudah jazirah Arab saja deh, nggak usah ke sana-sana gitu. Spanyol, nggak usah ke Spanyol, nggak usah ke Spanyol, nggak usah ke Afrika, nggak usah ke Asia, nggak usah begini. Udah cukup lah, Arab aja udah gede gitu kan ya. Ya kan mereka berpikir seperti itu. Ya Islam bagaimana bisa sampai ke Nusantara? Nah, ya kan? Itu. Ya, Masya Allah. Like jawabannya ya. Kejawab ya. Anu sih kejawab banget nih, Masya Allah. Syukran Ustaz. Lanjut lagi ke Ardia. Bagaimana menyikapi suami yang sangat perhitungan dalam memberi nafkah? Pada ketawa nih malah ikhwan-ikhwan di sini nih. Itu. Kadang kita tuh kalau, nah ini sudut pandang dari laki-laki, Ustaz. Ya, kita bukan membela kaum laki-laki. Tapi lebih kayak, ini buat kamu sekian ya, takutnya ntar kita boros. Nah itu, padahal kalau sudut pandang perempuan pelit banget sih. Ah itu gimana tuh Ustaz? Memang ada dua sudut pandang yang susah untuk ditemukan. Ya. Di satu sisi sangat perhitungan, ya. Di sisi yang lain harapannya seperti remblong. Iya, gitu, betul. Ya. Sehingga bisa antum lihat, ini jujur yang bertanya ini seorang akhwat ya. Insya akhwat, fotonya juga Masya akhwat. Allah ya. Ardia. Insya Allah saya yakin ya sama seperti yang di rumah itu ya, bahwa keranjang belanjaan yang ada di marketplace udah nggak bisa ditambahin lagi. Udah 99 plus. Tapi ujung-ujungnya biasanya yang di rumah itu tolong cekotin dong. Ah gitu Ustaz. Kita mau jawab apa Ustaz sebagai laki-laki? Jadi begini. Tolong cekotin dong ya. Memang itu gimana tuh Ustaz? Ana melihat itulah tadi Ana sampaikan bahwa ada dua sudut pandang yang susah untuk ditemukan. Tapi cobalah kita mengerti pasangan kita. Ya, memang titik temunya itu jangan sampai misalnya kita di sudut pandang laki-laki yang terlalu berlebihan seperti ini, atau sudut pandang wanita yang terlalu ekstrim seperti mobil yang nggak ada remnya sama sekali begitu ya. Ya, ketika melihat tas yang sama, beda motif dan warna, ambil masukin. Ya, ini sepatu untuk jalan jogging saja bisa 4 setel, 5 setel. Begitu ya. Padahal belum tentu dipakai sebulan sekali. Yang masih di kotak juga banyak. Saya hafal. Iya, kalau untuk satu istri. Coba kalau untuk 2 istri gimana Ustaz? Mancing nih. Nah, ini Anda harus nanya pada praktisi langsung. Ini begini yang artinya kan kenyataan seperti itu ya. Maka berusaha untuk secara proporsional. Maka Ana sendiri mencoba mengarahkan seperti ini. Melihat dari sisi manfaatnya. Ya. Bahwa sesuatu itu memberikan manfaat dan maslahat, fungsional, kenapa kita tahan? Gas tuh. Ya. Bisa, ya kan? Sepakat. Karena fungsional. Sesuatu yang dipakai dan dibutuhkan. Tapi kalau itu bukan primer, bukan sekunder, ini pelengkap, tahsiniyat. Ya. Ada nggak adanya cuman mempercantik saja. Ya. Kalau yang seperti ini supaya para istri menyadari lah. Ya begitu ya. Ada want, ada need. Ya, betul. Yang need, iya kan ada yang karena cuma mau doang tapi belum tentu butuh. Benar. Kejawab Ardia dan semoga terjawab. Dan para istri-istri yang lain. Masya Allah, syukran Ustaz. Ada lagi nih dari istri yang berikutnya nih Ustaz. Yesi Yolanda nih Ustaz. Ustadz, jika wanita bekerja dan ingin mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, ambisi juga jadi yang bermanfaat dengan karirnya, apa boleh Ustadz? Apa ini juga termasuk mengikuti sunnah Rasul? Barakallahu fiik. Bagi seorang muslimah bekerja, apakah boleh? Boleh jika tidak bertentangan dengan kodratnya. Ya, boleh ketika tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai seorang muslimah dan tidak bertentangan dengan amanah dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Ingat status Anda sebagai seorang muslimah. Subhanallah. Begini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika masyarakat ini
berjalan dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup itu akan berjalan dengan begitu indahnya. Masya Allah. Itu tolong antum buka di itu alarm ini. Oke. Nah, Handphone. Oke. Begini, di zaman terdahulu, kenapa banyak ibu-ibu yang melahirkan orang-orang hebat? Ya. Begitu ya? Betul. Kenapa banyak para ibu-ibu yang melahirkan orang-orang hebat? Karena ibu-ibu tersebut memahami fungsinya. Bahwa dia ini sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga digambarkan dalam kitab-kitab para ulama bagaimana ibu-ibu terdahulu itu, mereka di satu sisi mereka menyusuin bayinya, tapi di sisi yang lain tangannya mencengkram dunia. Itu. Jadi dia dengan doanya, dengan harapannya, dengan permohonannya, dia ini, wahai anakku, jadilah engkau menjadi Sa'ad ibn Abi Waqqas, jadilah engkau seperti Khalid ibn al-Walid, jadilah engkau seperti Muhammad al-Fatih, jadilah engkau seperti Umar ibn al-Khattab, jadilah seperti orang-orang hebat seperti itu. Ya, nah, ketika ibu-ibu berperan seperti ini dan bapak-bapaknya berfungsi dengan baik dalam mencari nafkah dan yang lain sebagainya, maka rumah tangga itu akan jadi baik. Damai, benar. Jadi baik. Nah, seringkali kita ini di rumah tangga ini terjadi ketimpangan ketika sebagian fungsi suami diambil oleh istri dan sebagian fungsi istri diambil oleh suami. Biasanya begitu soalnya. Ya, Anda tidak mengatakan keseluruhan, bisa jadi bahkan bisa jadi 70-80% malah lebih dari separuh atau itu. Nah, ketika itu terjadi, ada ketidakseimbangan. Kebiasaannya wanita tidak secara keseluruhan. Jarang ada wanita seperti Khadijah radhiyallahu anha. Dia kaya raya, punya harta, tapi sangat menghormati suaminya. Sehingga Allah memberikan balasan kepada Khadijah. Allah memberikan kepadanya istana di surga dari mutiara yang berwarna hijau, dan dijelaskan oleh malaikat Jibril, la sakhaba fiha wala nasab, yang dia tidak akan mendengarkan suara gaduh dan tidak akan merasakan keletihan di sana. Dijelaskan oleh para ulama karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meninggikan suaranya sedikit pun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara Khadijah, bagaimana strata sosial beliau? Luar biasa. Bagaimana dia seorang investornya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul. Ya, kan? Betul. Lebih mampu. Nah, bagaimana anti, wahai ukhti, ketika anti di posisi Khadijah terhadap suami anti? Nah, ya kan? Ini untuk mengukur bagaimana kapasitas kita masing-masing. Masya Allah. Syukran. Jawabannya luar biasa, Masya Allah. Baik. Ada lagi mungkin apa kita ke Clubhouse dulu kali ya? Iya, karena memang live di Jakarta Mengaji di Clubhouse juga ada. Silakan yang mau bertanya lewat audio mungkin atau suara, resen aja nanti dinaikkan ke atas. Silakan pertanyaannya. Udah ada ya? Ini Clubhouse. Coba silakan resen. Sudah ada. Kalau belum ada, nanti kita balik lagi ke IG Live. Belum ada di Clubhouse, di refresh coba Tur. Coba. Gimana? Belum ada ya? Belum ada ya? Oke. Nah, udah ada. Renat. Masya Allah Renat nih. Boleh? Coba nih. Mana? Assalamualaikum bro. Belum? Sinyal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Nat? Ahlan wa sahlan. Suara kecil. Boleh antum ulang pertanyaan gimana? antum? Suara antum sempat hilang barusan. Sempat hilang Nat. Nat, afwan Nat. Boleh diulang Nat? Tadi suaranya sempat hilang Nat. Ya, fadal. Jadi waktu itu Anda pernah dengar sebuah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia lagi impor barang dari Syam, Utsman sampai di Madinah, ternyata barang itu demandnya lagi banget di kota Madinah. Lalu ditawarlah oleh para penampung di Madinah, ada yang bilang mau bayar 2 kali lipat, ada yang bilang bayar 3 kali lipat, 10 kali lipat. Lalu Utsman bin Affan tetap menolak sampai ada yang bilang nggak ada lagi wahai Utsman,
yang mau beli lebih tinggi dari aku. Lalu dia bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya lebih tinggi dari kalian, lalu membagikan barang-barang itu secara gratis untuk penduduk Madinah. Apakah bisa ini soalnya Ustaz? Nah, Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Wafiq barakallah, Yang nanya barakallah. pengusaha nih Ustaz nih. Gitu ya. Ini Masya Allah nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Pengusaha apa beliau? Ada catering Ustaz. Oh, catering, barakallahu fiik. Catering, Masya Allah. pemerintahan apa segala macam beliau. Masya Allah. Fadal Ustaz. Boleh sekali-kali pengen coba ini. Nah, boleh nih. Lezzetly. Nanti kirimin dong Nat ke Jakarta mengaji Nat. Begini. Nah iya Masya betul. Allah, barakallahu fiik. Siap. Fadal Ustaz. Mengenai kisah tersebut sahih atau tidaknya, wallah alam, ana tidak tahu. Ya, belum perlu penelitian terkait tentang apakah kesahihan atau tidak. Namun Utsman bin Affan radhiyallahu an, kiprah beliau, peran beliau di dalam mensupport dakwah ini dan kemudian menjadi backupper yang membackup dakwah ini sampai ketika di masa-masa krisis, paceklik dan sebagainya, beliau turun tangan untuk mensupport kondisi tersebut untuk kaum muslimin. Itu sesuatu yang sudah mutawatir sekali. Oke. Iya kan? Oke. Sampai Nabi SAW terkait tentang Jaisul Ushrah itu yang beliau mensupport segala kebutuhan dakwah, kebutuhan jihad para sahabat pada saat itu, sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa Utsman apapun dosanya yang dia lakukan sesudah hari ini sudah tidak akan dicatat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya, ya. Karena begitu supportnya terhadap dakwah. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain, bahwa kita ini tools kita untuk dakwah, untuk berjihad secara materi, dan juga bagaimana kita ini menghadapi di luar muslim, di luar Islam, begitu ya, kegiatan mereka di luar Islam, untuk mengalahkan segala kehebatan mereka di dalam perencanaan bisnis dan sebagainya. Kita memiliki tools yang sangat banyak. Maksudnya tools ini apa? Yang paling mendasar yang wajib adalah zakat, gitu ya. Ada sedekah, sampai pada titik yang tertinggi misalnya adalah wakaf. Nah, bisa antum bayangkan misalnya ketika antum berperan sebagai Utsman bin Affan, mewakafkan kebun kurma atau mata air yang hebat, yang kemudian mata airnya cukup bagus dan sebagainya, kemudian wakaf ini dikelola dengan sangat profesional, itu bisa mengalahkan Danone. Benar. Hingga kini itu Ustaz. Iya. Itu bisa mengalah dengan apa? Dengan wakaf. Karena wakaf ini kita tidak lagi hitung-hitungan berapa ROI-nya. Karena ROI yang kita cari ini minimumnya adalah return of investment. Iya, return of investment. Yang kita tidak lagi ngitung berapa belas persen, berapa puluh persen. Minimumnya yang kita harapkan adalah 1000%. Iya kan? Karena ketika kita berinvestasi, bertransaksi dengan Allah SWT, al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas berapa oleh Allah? 10. Berapa persen kalau satu jadi 10? Nah, 1000%. Itu minimum. Ila sab'i mi'ati dhaif, sampai 700 kali lipat. Wah, ini sudah kita nggak ngitung lagi, lupain Roy. Udah nggak pusing margin dan lain-lain. Udah lupain margin, terusin yang di sebelah, pusing dia. Ini gila, ini bisnis seperti itu, begitu kan? Yang semua total income-nya nggak ada yang masuk kantong, balik lagi ke umat. Masya Allah. Ya, ini hanya pengusaha yang bisa seperti itu. Itu. Ustadz hanya bisa ngomong. Kan Ustadz juga pengusaha juga. Peternakan, kambing, Masya Allah. Beliau nih teman-teman. Semoga Allah jaga antum selalu Ustadz. Barakallahu fiik. Ya Renat ya, alhamdulillah insya Allah kejawab ya Nat ya. Mungkin ada lagi yang lain. Syukran Ustadz. Ada lagi? Devan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Syukran Nat, jazakallah khair. Ada lagi di Clubhouse, satu lagi atau dua lagi, nanti baru kita balik lagi ke IG Live. Windy. Ya coba Windy Rahmanita, silakan Windy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan pertanyaannya Windy. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya nih kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, silakan. Dengar. Mungkin Devan bisa di-mute dulu. Jelas nggak? Jelas. Ya, jelas. Ya, gimana tadi? Usaha tidak mengkhianati hasil? Nah, ya, ini sesuai judulnya gitu kan. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan ini, kalau misalnya ini kan kita tidak boleh ketika berdoa itu mendikte Allah gitu ya. Benar. Nah, terus ada
ada yang menyampaikan juga gitu, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Benar. Nah, jadi sampai mana batasannya ketika kita berdoa itu kita tidak mendikte, tapi kita juga berdoa itu sesuai dengan yang kita hajatkan gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, sampai batasan mana kita stop gitu, atau kan bisa jadi kita udah hampir sampai tapi karena kita udah stop berdoa gitu, jadi nggak lanjut. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, baik. Nabi SAW tadi mengajarkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah kendor dan surut. Artinya, sampai kapan kita fokus untuk berikhtiar untuk mengejar apa yang kita cari? Sampai kapan kita berhenti meminta pertolongan kepada Allah? Sampai kita mati. Iya, betul. Sampai mati. Dan kait konteksnya bagaimana dengan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dengan tidak mendetail Allah terkait dengan apa yang kita minta. Ikuti tuntunan Nabi SAW di dalam berdoa. Contoh yang paling gampang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita tidak mendetail Allah, tapi kita tetap positive thinking, tetap berharap yang baik. Minta kebaikan di dunia ya Allah, minta kebaikan di akhirat ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka. Ya kan? Tetap berhusnudzon. Sampai kapan kita terakhir meminta kepada Allah? Sampai kita sudah tidak bisa lagi berdoa. Sampai kita didoakan. Sampai lagi nggak bisa berdoa, sampai didoakan. Ya, ketika kita sudah didoakan oleh yang lain, di saat itulah kita berhenti berdoa. Masya Allah. Taib, kejawab Windy. Jadi kalau misalnya kita ada hajat gitu Ustaz, mungkin kita lagi ada hajat gitu. Nah itu kita boleh terus berdoa untuk mengejar hajat itu sampai terwujud, atau gimana Ustaz? Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu Allah tidak pernah tertutup. Allah Subhanahu wa taala yang marah ketika kita tidak berdoa. Sebaliknya yang lain akan marah ketika kita sering meminta kepadanya. Ya, ketika selain Allah kita sering nanya dan minta, kesel kita, pasti kita akan blokir tuh kalau nanya terus, minta terus. Kalau ke manusia gitu ya. Kita akan tutup pintunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak meminta, di saat itu Allah akan marah kepada kita. Itu menunjukkan kita sombong. Ayatnya, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-Ku meminta kepadaku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta tatkala dia meminta kepadaku. Pahami kalimat ini, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta tatkala dia meminta kepadaku. Artinya Allah nunggu permintaan kita. Allah nunggu, kapan kamu minta, saya kabulkan. Gimana? Ini pengen sukses tapi malah nggak minta-minta, kan? Bingung. Iya kan? Jadi kita boleh ngotot ya Ustaz ya dengan hajat. Terus minta kepada Allah SWT tiap 5 waktu malam, ya, dalam salah satu reels yang pernah Ana buat itu, Ana sempat buat hitungan begini. Kita ini sholat wajib 17 rakaat, ya kan? Kemudian ada qobliyah dan ba'diyah. Kemudian yang anggap 12 rakaat. Jadi berapa nih? Rawatib 12 rakaat tambah 17 ya. Jadi berapa? 29. Tambah lagi 11 rakaat sholat malam. Ya kan? 40. Dalam 40 rakaat dalam sehari semalam ini ada berapa kali sujud? 80 kali sujud. Ya, 80 kali sujud. Nah, kalau setiap hari kita mengetuk pintu Allah 80 kali, masa tidak ada yang dibukakan oleh Allah? Masya Allah. Ya, pasti sujud lagi rendah-rendahnya lagi kita tuh Ustaz. Yang paling dekatnya kita dengan Allah waktu sujud. Barakallahu fiik. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz. Kejawab ya Windy ya. Syukran Windy. Wa jazakumullah khair, barakallahu fiik. Iya. Taib. Masya Allah. Kebuka semua Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah balas kebaikan antum Ustaz. Iya. Ada lagi? Apa kita ke IG Live? Apa di Clubhouse lagi? Devan ya, nanggung ya, udah di atas Devan ya. Udah jadi speaker Devan. Silakan Devan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin bertanya, kita kan diperintahkan untuk ikhtiar semaksimal mungkin gitu. Terus kemudian ada kita belajar macam-macam. Kemudian gimana cara kita nih agar nggak terlalu bangga dengan optimis dengan usaha kita yang lakukan nih.
karena itu juga termasuk tawakal pada usaha kita atau husnuzon pada Allah gitu loh. Masya Allah. Contohnya kita kan misalkan kebetulan pada Allah saya ini keluarga tapi saat ini belum punya keturunan nih, kita udah usaha banget nih, udah anak kesini bayar ini bayar itu, tapi pada Allah belum dapat juga. Dan kita dengan bayar yang semakin gede ini semakin yakin itu gimana ya Ustaz? Apakah itu cuma tawakal pada usaha atau husnuzon atau gimana? Barakallahu fiik. Naam. Naam. Wa jazakumullahu khairan. Fadal, Ustaz. Itulah pentingnya kita meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa Nabi fokuslah kepada yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah? Karena ketika kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cukup, dengan kuat, sikap memohon pertolongan kepada Allah itu akan menghilangkan segala bentuk ujub, menghilangkan segala bentuk kita bersandar kepada apa yang kita lakukan. Di antara zikir yang Nabi SAW ajarkan sesudah sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu. Artinya, ketika kita bisa zikir, bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan Allah. Ketika kita bersyukur, bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan Allah. Ketika kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta tolong terus. Setiap rakaat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Ibadah dan isti'anah. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena sangat terkait. Tidak akan mungkin kita ibadah tanpa pertolongan. Dan pertolongan akan diberikan sesuai dengan kadar ibadah yang kita lakukan. Benar, korelasi itu. Sangat nyambung. Ikhtiar, tawakal. Seorang yang bertawakal dengan penuh tawakalnya, apa yang mau diujubkan? Ilmu yang dia miliki, tenaga yang dia punya, waktu yang dia manfaatkan, ya kan? Kesempatan, potensi, niat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang mau kita banggakan? Ya, apa yang mau kita, ini hasil kerja jerih payah saya ini. Dari mana? Oke. Masya Allah. Gimana Devan? Kejawab? Iya, syukran jazakallah. Barakallahu fiik. Oh iya. Taib, kalau gitu syukran saja, jazakallah khair. Balik lagi ke IG Live. 1, 2 lagi. Habis itu nanti gantian, mungkin buat teman-teman yang menyimak dari awal, Ustadz Ali mungkin bisa langsung berikan pertanyaan ke teman-teman, nanti yang bisa jawab kita kasih hadiah, Ustadz. Begitu ya. Untuk apresiasinya, Ustadz. Taib, itu Syabab. Bukan, ada lagi yang terkait dengan tema dulu deh. Eka Julia. Ustadz izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang yang selalu memikirkan atau mengkhawatirkan kebutuhannya untuk besok? Apakah akan terpenuhi atau tidak nih Ustadz? Nah biasanya orang kayak gitu tuh, besok makan apa ya? Nah, gitu. Masya Allah. Kita ini hidup, yang kita jalani adalah sekarang. Ya. Yang kita pegang dari hidup kita itu saat ini. Yang kemarin sudah lewat. Iya betul. Yang besok belum tentu. Belum. Kenapa kita memikirkan sesuatu yang belum kepegang? Nah, itu kan? Ini satu. Nabi SAW mengajarkan, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di pagi hari dia dalam kondisi aman sentosa, dalam keadaan aman, tidak dalam kondisi terancam. Ya, dia nyalain handphone dengan santai, nggak takut ada bunyi debt collector lagi mau nagih begitu ya. Ketika bunyi ting-tong dari rumah, jantung juga ting-tong begitu kan. Karena apa? Ada tukang tagih datang, aman, tenang dia begitu ya. Ya, dan kemudian sehat walafiat, sehat. Ya, dia merasakan garam, masih asin garam nih, Masya Allah ya, gula masih manis, sehat walafiat. Apa yang dikonsumsi hari itu ada. Bicara apa yang dikonsumsi artinya bukan harus bicara menunya apa begitu ya. Tapi apa yang dimakan hari ini ada. Seakan-akan dia memiliki dunia dan semua isinya. Kaya raya. Bahwa kita sama raja yang paling kaya di dunia selevel. Masya Allah. Selevel. Iya kan? Anak kadang sering mencoba, tadi dalam diskusi tadi misalnya, ketika antum memiliki kekayaan lebih, misalnya mengejar target menjadi top level orang yang paling kaya. Coba bayangkan antum menjadi siapa misalnya, Jeff Bezos misalnya, atau jadi Elon Musk misalnya,
Antum pikirkan menjadi mereka. Makanya berapa piring mereka? Boleh dia punya chef pribadi, tukang masak pribadi. boleh dia punya kemampuan untuk membeli sekian gerai pakaian, tapi dia tidak akan keluar lebih dari 2 lapis baju dalam dan luar. Ya. Boleh dia punya koleksi mobil hebat banyak dan luar biasa, nggak bakalan dia keluar rumah dengan sekaligus 2 mobilnya. Gimana? Ya kan gitu kan? Ya kan? Boleh dia punya rumah hektaran di sana sini. Ana ketika bertemu dengan teman-teman yang cukup mampu, cukup kaya, yang punya rumahnya di Menteng ribuan meter, Ana tanya. Ana mau tanya sama antum nih. Tanya serius Ana kepada mereka. Apakah antum tahu semua ruangan di rumah antum ini? Tahu tidak? Jawabannya enggak. Jawabannya tidak. Yang tahu semua ruangan dan manfaat dari rumah besar mewahnya dia pembantu. Mbaknya. Dia hanya sendiri, ruang tidur, ruang tamu, ruang kerja, garasi, keluar. Udah. Begitu kan? Dia punya kolam, belum tentu dipakai setiap hari. Iya betul. Begitu ya, dan lain sebagainya. Ternyata, subhanallah, dunia ini ketika kita memiliki lebih dari yang dibutuhkan, menyusahkan. Oke. Iya ya. Jadi terus dia memikirkan yang besok yang nggak kepegang. Ini kan unik sekali. Iya. Bagaimana besok? Bagaimana ini? Emang apa yang dimakan hari ini beda dengan yang dimakan besok? Ya kan? Kalau kita makan hari ini, misalnya malam ini kita makan nasi goreng dengan harga 10-15 ribuan. Apakah kita besok harus makan nasi biryani atau nasi mandi yang seharga 60-70 ribu atau 100 ribu? Enggak kan? Iya. Kalau kita bisa hidup hari ini, kenapa kita pusing untuk besok? Nah, ini iya bener ya. Sesuatu yang belum tahu juga ya. Kita bisa hidup sekarang ini dengan apa yang kita jalani dan kita konsumsi. Kenapa kita memusingkan besok yang bisa kita serupakan dengan yang sekarang? Dapat. Paham? Iya, paham Ustaz. Insyaallah khair. Kejawab ya. Eka Julia ya. Masya Allah. Ya rasanya pengen dipanjangin waktunya. Cuma kita mah kemalaman. Satu lagi kali ya udah cukup ya. Untuk yang bertanya Ustaz ya. Taib, ada Syabab Salafiyah. Wah, namanya bagus nih. Syabab, anak muda nih. Pak Ustadz, apa ada rezeki mutlak dan ikhtiar? Oh, apa ada rezeki mutlak dan ikhtiar? Padahal yang Anda tahu sekarang seseorang bisa ikhtiar termasuk rezeki dari Allah. Mereka bisa bertemu dengan klien, customer dan lainnya. Semua rezeki dari Allah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ketika antum bicara konsep rizki, itu adalah identik dengan takdir. Iya. Ya. Ketika antum ditanya, kita ditanya, rezeki ente berapa? Siapa yang bisa jawab? Iya. Nggak ada yang bisa jawab. Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan takdir. Sesuatu yang di tangan Allah jangan dipikirkan. Sesuatu yang di tangan kita yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan, itu yang harus kita pikirkan. Iya. Itulah kenapa Nabi SAW, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mengajarkan, memerintahkan kepada kita dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuatu yang dalam batas kemampuan kita. Bukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Tidak dituntut untuk menghasilkan. Ya, tidak dituntut menghasilkan. Alhamdulillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, karena pinjam istilah ilmu matematika nih. Matematikanya Allah di dalam memberikan imbalan terhadap hambanya tidak seperti ilmu fisika. Ya, ketika matematika fisika ini mengajarkan bahwa gaya itu beriringan dengan pergerakan. Begitu ya. Ketika tidak ada gerak maka tidak bergaya, tidak ada gaya. Tidak ada energi yang kita dianggap tidak melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan di dalam Islam niat pun sudah bernilai. Niat saja sudah berpahala. Iya kan? Nah, itu alhamdulillahnya kita sebagai muslim ini banyak menangnya. Iya, banyak menang ya, betul. Apa-apa dilakukan dengan ibadah seperti tadi kajian di awal ya Ustaz ya. Inilah jangan ngeluhnya ini dan lain sebagainya. Masyaallah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Taib, kalau gitu terima kasih teman-teman, ini banyak banget yang nanya nih. Masyaallah, syukran, jazakumullah khair. Sekarang gantian Ustaz Ali Hasan Bawazir yang akan bertanya kepada teman-teman semua, yang bisa menjawab nanti akan ada hadiah dari sponsor kita yang support kajian kita pada malam hari ini.
Taib. Banyak yang nanya save live-nya di save nanti arahin ke YouTube. Oh iya benar. Jadi buat teman-teman yang bertanya kira-kira ini kan live-nya Masya Allah bermanfaat Ustaz. Alhamdulillah. Sehingga di save nggak gitu di IG-nya Jakarta Mengaji. Kalau pengen tahu setiap live di Jakarta Mengaji, insya Allah itu akan di-upload atau re-upload gitu ya di YouTube-nya Jakarta Mengaji teman-teman. Mungkin semoga insya Allah di channel Anda juga insya Allah. Oh ada di channel Ustaz Ali Hasan juga. Oh Masya Allah. Insya Allah sudah minta teman-teman untuk merelay juga kajian ini di channel Ali Hasan Bauaizir Official. Alhamdulillah. Penasaran nih, tapi Anda belum mampir ke studio podcast Antum. Lights on. Oh, iya, itu Anda suka banget tuh. Langsung nyala tuh lampunya. Ide dari teman-teman ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Taib kalau gitu, silakan Ustadz kasih pertanyaan buat teman-teman yang lagi menyimak. Hadiahnya yang pertama Deona dulu nih. Ya, voucher. Oh, jadi bentuknya voucher. Nanti hadiahnya vouchernya bisa diklaim buat ke Deona. Berarti ke adminnya langsung ya? Ya benar, ke Deona Essentials. Taib Ustadz, silakan pertanyaannya. Yang pertama mungkin hadiahnya Deona Natural. Berapa pertanyaan yang harus Anda ajukan? Di sini berarti ada 3. Ada 3, karena ada 3 hadiah. Sebelum Anda bertanya, kalau jawabannya salah bagaimana? Berarti nggak dapat hadiah. Oke. Kita ganti ke yang pertanyaan dan tercepat dan Karena tertepat. takutnya pertanyaannya tidak ada yang bisa. Berarti keberatan nih kayaknya. Enggak. Bahkan. Enggak, insya Allah. Yang Begini. agak ringan-ringan Ustaz. Pertanyaannya- Kalau pertanyaan nggak bisa jawab, hadiahnya buat host. Atau buat pemateri begitu ya. sengaja. Iya benar. Silakan teman-teman siap-siap nih mungkin. Baik. Pertanyaannya sederhana. Insya Allah ketika antum menyimak materi ini dengan hati, ya bukan hanya dengan telinga saja, bisa menjawab pertanyaan ini. Baik. Kapan kita harus tawakal? Ketika kita berikhtiar, ataukah ketika sebelum berikhtiar, ataukah sesudah berikhtiar baru tawakal? Waduh. Ada jebakan-jebakannya. Sebelum, sedang atau sesudah? Atau sesudah. Silakan teman-teman. Ayo, mungkin di refresh. Di refreshnya yang di IG Live sama kalau di Clubhouse. Ini kan karena memang ada 2 platform. Ada delay kalau itu. Iya, kalau IG Live silakan di kolom chat. Kalau di Clubhouse juga gunakan chat juga tuh, ada tuh direct message yang ada di pojok kanan bawah untuk di atau enggak raise hand. Coba kita fokus jawabannya ada di IG Live dulu ya. Kita hitung yang tercepat dan tertepat Ustadz. Nah, tercepat dan tertepat. Jadi percuma kalau cepat tapi nggak tepat. Itu apa jawabannya? Kasih yang bawah. Setiap saat, setiap keadaan. Yang mana nih? Yang aduh. Ini tadi sebentar. benar itu jawabannya. Atas jawabannya adalah kapan kita bertawakal? Ades solihat al-ghuroba. Insya Allah. Setiap keadaan, Ustaz. Hadal jawab sahih. Masya Allah, mabruk. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jawaban benar. Ades solihat al-ghuroba. Ini beda-beda nih. Ada yang jawabnya di bawah tuh. Ada yang sebelum ikhtiar, sesudah ikhtiar. Yang benar adalah sebelum kita berikhtiar, ketika kita sedang berikhtiar, sesudah kita berikhtiar, tawakal. Karena tawakal ini amalan hati. Amalan hati itu yang membedakan dengan amalan fisik adalah tidak ada batasan waktunya. Iya. Kapan antum harus ikhlas ketika sholat? Sholat. Apakah sebelum, ataukah ketika sedang sholat, ataukah sesudah sholat? Iya, nggak ada. Setiap saat harus ikhlas. Iya. Tawakal pun demikian. Masya Allah. Syukur Ustaz. Mabruk. Nih buat Adi Solihat ya, dapat Deona Natural Deodoran berupa voucher. Jadi nanti langsung klaim aja ke adminnya Deona Essentials yang ada di Instagram. Baik, kita masuk ke Ifa Daily Wear berarti ya. Habis itu nanti ada parfum juga nih. Oke, Ifa Daily Wear adalah mudah-mudahan nih jawabannya yang benar akhwat nih Ustaz. Karena ini adalah baju khusus akhwat yang dipakai di depan suami. Masya Allah. Baju Arab. Baju dinas Ustaz. Baju dinas. Jadi kalau ukurannya apa? Iya. Ini antum kasih all size atau bagaimana? Oh iya, all size. Begitu ya? Bisa diapain? Bisa digunakan untuk semua ukuran. Serius. Seukuran antum bagaimana? Masya Allah. Jamaah emang sini interaktif banget. Jangan sampai antum memaksa yang menerima hadiah ini memaksa untuk mencari yang pas untuk memakai pakaian ini. Bahaya itu. Berarti laki-lakinya nyariin dong. Suaminya nyariin. Kayaknya nggak pas di kamu ya. Bentar aku cariin yang pas ya. Jadi bener juga tuh. Makasih saya udah buka ide.
Udah buka ide. Ngobrol sama praktisi beda. Insyaallah. Baik, silakan Ustaz pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua. Ini tentang materi atau boleh di luar materi nih? Ini dia nih, tergantung nih. Bebas aja deh, Ustaz. Boleh di luar. Mudah-mudahan teman-teman tahu awasannya. Oke, coba deh. Nah, Ana cuma minta ini aja deh. Sebutkan awal aja, penggalan awal doa Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita doa berlindung dari kesedihan. Okay. Ini sebetulnya sangat terkait dengan materi kita, karena ini kan terkait dengan meminta pertolongan kepada Allah. Tawakal dan lain-lain. Ya, ketika kita tahu doanya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, itu mudah sekali. Oke. Baik, kita ke penggalan awalnya saja. Oke. Ada di Clubhouse, ada yang udah rasain duluan, yaitu Fatimah ya. Fatimah Ummu Miqdad. Silakan, Fatimah. Jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya itu. Ya, benar. Benar. Oh, Masya Allah, mabrur. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl wa a'udzubika min al-'idani wa qahrir rijal. Oke. Selamat buat Fatimah dapat Ifah Daily Wear. Wah, Masya Allah. Pas nih. Jadi doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Iya. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita berdoa berlindung dari galau dan sedih, artinya jangan sampai kita terus dirundung dalam kegalauan dan kesedihan. Nabi berlindung dari itu. Itu kan? Kok kita malah menikmatinya? Gitu kan? Dan itu juga mengajarkan kepada kita bahwa itu adalah bagian dari dosa, akibat dosa. Oke. Ya. Masya Allah, syukur saja. Jazakallah khair. Buat Fatimah, coba minta tolong di screenshot Clubhouse-nya. Habis di screenshot nanti untuk diklaim ke Jakarta Mengaji bahwa sudah memenangkan atau menjawab dengan benar pertanyaan dari Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Gimana Fatimah? Aman? Siap. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Ya, di DM IG-nya Jakarta Mengaji ya, Fatimah ya. Ya. Type. Selamat mendapatkan Ifah Daily Wear. Wah, cocok banget nih kalau emang ternyata misalnya sudah zuat kan bisa buat nyenengin pahala juga saat buat suami Ustaz. Luar biasa. Masya Allah. Type. Satu lagi berarti hadiah terakhir adalah parfum parfum aroma manis. Silakan Ustaz untuk pertanyaan yang ketiga nih, hadiah yang terakhir. Hadiah yang terakhir. Hadiah terakhir berarti ke Clubhouse atau di IG Live lagi nih? IG Live IG Live lagi ya, berarti dari Clubhouse pindah-pindah dulu bentar ke IG Live. Oke, silakan Ustaz. Nah, baik, pertanyaan ketiga tentang apa enaknya nih? Gitu ya, supaya parfumnya buat anak begitu ya. Arba'in Nawawi. Ribet banget. Silakan Ustaz. Masya Allah. Karena hadiahnya parfum nih. Anda coba mengajukan pertanyaan konteksnya parfum nih. Boleh. Menarik nih. Kapan seorang laki-laki dianjurkan memakai parfum? Oke. Sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Iya. Ada kisi-kisinya nggak? Ada poin misalnya. Ya, artinya minimum 2. Minimum 2. Ya. Kapan laki-laki memakai parfum? Minimum 2. Minimum 2 kondisi gitu. Kondisi. Dalam kondisi ini dan ini ya. gitu. Oke, silakan. Silakan teman-teman, tercepat dan tertepat. Coba yang itu, ada yang jawab ke masjid, Jumatan, ketika mau ibadah Jumatan setiap hari. 2 dong, 2, jangan 1. Sebelum Jumatan dan jima. Hanif, mohon maaf ya, ini ya. Udah bener itu. Sama-sama J itu, Jumatan dan jima. Masya Allah. Udah bener itu jawab. Bener ya? Hah? Bener ya? 2 ya? Hanif Rahman. Masya Allah.
Sebentar, kayaknya kurang orangnya di belakang sini, Ustaz. Oh, gitu. Beliau ini nih. Memang ada batasan nggak boleh begitu. Oh, boleh, berarti boleh, Gitu ya? boleh. Memang dia langsung bawa pulang hadiahnya. Oh, iya. Harus shoot dengan Ana nih. Sama-sama di studio. Boleh. Kita kasih aja nih ya. Karena memang ada 2. Karena tadi kan Ustaz Ali bilangnya adalah 2. Dan ternyata teman-teman ada yang jawabnya masjid. Nah, lebih global begini semua. Ketika ibadah dan ketika terhadap pasangan kita. Dengan ya kan gitu kan ya. Ibadah itu tidak bicara sholat atau ke masjid dan sebagainya. Bahkan ketika qiyamul lail, kenapa nggak pakai minyak wangi misalnya? Tahajud. Oke. Tahajud. Ya, antum pakai wangian ketika hendak sholat Jumat atau Id itu bukan untuk dicium oleh jamaah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian bagus bukan supaya dipuji jamaah, tapi karena Allah. Maka para imam salaf terdahulu ketika mereka mengajar memakai pakaian yang bagus dan sebagainya, seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah, itu karena menghormati ayat-ayat Quran dan hadis yang disampaikan, bukan karena wah Ustadz keren banget di bajunya, bukan begitu. Bukan begitu tujuannya. Karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wih, Masya Allah. Ya. Terus kemudian kepada istri di hadapan pasangan kita, karena memang sebagaimana athar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan innila atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li, bahwa aku berhias untuk istriku sebagaimana dia berhias untuk diriku. Ini mengajarkan kepada laki-laki bahwa dia harus sebagaimana kita berharap istri kita berpenampilan tercantik, terbaik untuk kita pun harus berupaya seperti itu ketika di rumah. Kalau kita melihat pakaian-pakaian rumah kita sudah sangat tidak layak, remove sudah, ganti yang bagus. Ganti yang baru, begitu baru tuh, Masya Allah. Siap, ini selamat buat Hanif Rahman nih, cocok banget nih ya, dapat parfum Taib kalau gitu, syukran Ustadz, jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Insya Allah nanti kita setting lagi buat yang berikutnya kali Ustadz ya. Kalau ada ya. Kalau ada waktu ya, susah menjadwal Ustadz Ali Hasan Babazir. Masya Allah, mungkin sebagai penutup fadhal Ustadz. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait tentang tema kita ya, bahwa usaha tidak mengkhianati hasil ini tidak mutlak sebagaimana telah disampaikan di awal. Bahwa kita ini umat hamba Allah, umat Muhammad SAW, kita ini hidup dengan iman. Iman itu bukan berarti kita berpasrah, berpangku tangan, malah iman mengajarkan kita untuk beramal dan berikhtiar. Secara semaksimal mungkin, sekuat apapun, sebisa apapun. Selama kita masih nafas, artinya di saat itu masih ada rizki. Ya, karena antara ajal dan rizki itu diiringkan oleh Allah. Jadi ketika antum misalnya lagi putus, ya Allah kayaknya rezeki susah amat nih, pegang hidung. Oh masih nafas, masih ada rezeki. Jalan. Ya, ikhtiar. Dan kemudian tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah menyerahkan hasil kepada Allah. Tawakal itu ketika kita berikhtiar secara total dan maksimal dan hati ini terus tidak pernah berpaling dari Allah. Hatinya menghadap ke Allah, anggota tubuh kita sibuk. Itu adalah tawakal yang benar. Nah, dengan seperti ini insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan-jalan kita. Karena dengan langkah yang seperti ini kita menyadari setiap keberhasilan bukan karena kehebatan kita. Setiap kegagalan pun juga bukan karena kurangnya ikhtiar kita. Itulah di antara hikmah kenapa Allah menyebutkan, di antara hikmah kita beriman kepada takdir, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak menyesali terhadap apa yang terlepas dari tanganmu dan kamu tidak terlalu bangga dengan apa yang telah kamu peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Wah, Masya Allah. Syukran Ustaz sekali lagi ya, jazakallah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis pada kajian kita malam hari ini, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.